Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, luar biasa. Ini sukacita hari Minggu itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi kita harus lebih bersukacita lagi, bukan karena hari-hari yang sudah terjadi Bapak Ibu. Tapi karena kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Kalau kita hitung berkat kita dari lama kita ada di dunia ini, sudah tidak terhitung Bapak Ibu. Dan hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita kembali melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Begitu banyak Bapak Ibu. Dan kalau hari ini kita bisa ada di sini, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Ini berkat Tuhan Bapak Ibu. Mari di tempat kita masing-masing hari ini. Mari di ruang pribadi kita, di tempat kita duduk. Mari kita undang pribadi Bapa untuk hadir dalam ibadah ini. Hadir dalam hati kita secara pribadi. Mari kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Segala yang kami miliki semua datang darimu. Oh, terima kasih Tuhan. Segala kehidupan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab kami datang daripada Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari kita nyatakan dengan iman. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Kami mau menyembah nama-Mu lebih banyak. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan segala sesuatu kepada-Nya. Mari kita kembali ke hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan. Semua karena-Mu, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau baik Tuhan. Mari kita nyatakan Dia baik. Kau Allah yang selalu menyertai. Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Semua tentang Engkau Tuhan. Haleluya. Mari bawa pujian yang terbaik. Semua datang dari-Mu. Oh haleluya, haleluya. Kami mau beri yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan Yesus yang hidup. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan, Kau layak terima segala pujian dan hormat. Kau layak terima kemuliaan. Kami datang tidak membawa apa-apa Tuhan ke dalam dunia ini Tuhan. Segala yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan.
Hari ini Tuhan kami datang Tuhan sebagai umat-Mu Tuhan. Kami datang karena kami lemah Tuhan. Kami datang menghadap kepada Raja semesta alam yang selalu menyertai kami Tuhan dari titik nol Tuhan. Dari titik terendah hidup kami. Dari kami lahir. Hari ini Tuhan, kami mau pakai Tuhan ibadah ini. Kami mau pakai Tuhan hidup kami. Untuk sepenuhnya Tuhan mengabdi kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Mungkin ibadah ini Tuhan menjadi satu porsi Tuhan yang sederhana Tuhan di hari ini. Tapi kami gak mau biarkan momen ini berlalu. Kami gak mau biarkan waktu ini berlalu Tuhan. Kau beracara di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau punya sesuatu buat kami. Kau selalu punya bekal untuk kami. Hari ini kami mau serahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya. Dan kami percaya hanya Roh Allah yang berkuasa di tempat ini. Dan biar Engkau yang berbicara untuk setiap hati. Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi Tuhan. Kami mau serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang dan hadir. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dan kemuliaan buat nama Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu. Wow, ada semangat di tempat ini. Yang ada semangat berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Percaya Engkau yang besar dalam hidup kami. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tak akan berhenti. Mari dengan semangat Bapak Ibu katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih-Mu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan, ku naikkan
naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin. Dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Hidup kami bagimu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur dan mari kita berikan salam buat kiri kanan kita dengan rasa syukur kita. Berikan senyuman yang terbaik. Kita lihat mungkin saudara-saudara kita ada yang sudah lama tidak hadir, teman-teman kita. Berikan sapaan yang terbaik, salam hangat di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati bagi Tuhan kita hari ini. Namamu yang dimuliakan Tuhan. Katakan, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau yang bukakan hati setiap kami. Dengan iman kita nyatakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Oh, we want to see you more. Mari kita buka hati kita dan izinkan Tuhan untuk membentuk kita. Haleluya. Kau yang kudus Tuhan. Oh, kita katakan, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up,
kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudara kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa segala kekuatan dan segala hal yang baik datangnya daripada Tuhan. Tuhan sudah merancangkan yang terindah bagi hidup kita. Namun hari ini Bapak Ibu, maukah kita kembali untuk mendengar kembali kepada perspektif Bapa dalam hidup kita. Sehingga kita mengerti hatinya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita bawa seluruh hati kita ke hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan dalam hidup kami. Tiada yang lain. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita nyatakan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Dialah yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kita nyatakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan Kau yang termulia Tuhan. Tiada lutut tak bertelur menyembah Yesus Tuhan Mari jemaat sekalian
kita sama-sama bangkit berdiri dan katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Kaulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kau kekuatan kami. Mari setiap hati, mari setiap jiwa, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ini kecintaan kami Tuhan, bahwa segala hidup kami bagi-Mu, bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau mulia Tuhan, Kau mulia Tuhan, Kau mulia Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kemuliaan bagi nama-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa melayani Anda dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Berkat di Balik Pergumulan. Kita akan baca Kejadian 32 ayat 24-30 yang berbunyi demikian.
Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang mengharapkan masalah atau pergumulan datang dalam kehidupan. Tetapi seringkali kita menghadapinya tanpa diduga-duga. Seorang ibu yang sudah menyimpan uang untuk melanjutkan kontrak rumahnya bersama dengan anaknya yang masih kecil, sedangkan suaminya sudah meninggal. Tiba-tiba anak itu sakit keras, harus masuk ke rumah sakit. Dan biaya pengobatan itu sudah menghabiskan tabungan si ibu. Sehingga akhirnya dia sekarang bingung karena untuk melanjutkan kontrak rumah dia tidak punya uang. Saudara, atau masalah-masalah lain dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, di dalam keluarga bisa datang menyergap kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita begitu tertekan karena banyak pergumulan yang kita hadapi. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman, sebetulnya ada manfaat daripada pergumulan itu. Yang pertama, saya melihat pergumulan membuat kita bergantung pada Allah. Kita membaca kisah Yakub, seorang yang selalu mengandalkan akalnya, melakukan strategi. Dia tipu kakaknya, dia tipu bapaknya, dia tipu mertuanya. Dan sekarang saudara sekalian, ketika dia ingin melancarkan lagi strategi-strategi yang lain, dia dihadang oleh seorang pria ilahi yang bergulat dengan dia di tepi sungai Yabok. Dan akhirnya Yakub sadar bahwa dia terbatas. Bahkan malaikat Tuhan itu memukul kakinya sehingga dia menjadi pincang. Tidak lagi ada kegagahannya, tetapi dia menyadari kekurangannya. Saudara, kadang-kadang ketika kita nggak punya masalah, kita rasa diri kita mampu, bisa, hebat. Tetapi waktu kita mengalami pergumulan yang tak sanggup kita atasi, kita baru sadar bahwa kita terbatas. Dan kita tidak sombong, tetapi merendahkan hati. Dalam Mazmur 119 ayat 67, Daud berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Kadang-kadang jalan hidup yang terlalu nyaman membuat kita serong jalannya. Sehingga ketika ada masalah datang, kita sadar lagi harus hidup lurus. Ibaratnya seperti seorang tukang bangunan, saudara, yang setelah naik ke atas, dia baru sadar bahwa sendok semennya ketinggalan di bawah. Padahal harus mengerjakan bagian atas. Dia panggil-panggil temannya yang ada di bawah supaya lempar sendok semen, tapi temannya tidak bisa mendengar karena suasana hiruk pikuk. Lalu dia mulai cari rogoh dari kantongnya, dia temukan ada uang logam. Dia lempar dan temennya lihat, kok ada uang. Dia ambil, dia masukkan kantong. Loh, dianya nggak dilihat, saudara. Dia rogoh lagi, dia lempar lagi uang logam kedua. Temennya lihat, dapat uang lagi. Kok banyak uang ya hari ini saya temukan. Dia masukkan lagi ke sakunya. Kesalah yang di atas, akhirnya dia ambil adukan semen. Lalu dia lempar tepat pada kepala temannya di bawah. Baru kemudian temannya ini mendongak ke atas. Dan dia teriak, hei, kenapa kamu lempar saya? Tapi teman yang di atas bilang, ini lemparanku yang ketiga. 2 kali aku lempar pakai uang, kamu kok cuma lihat yang di bawah, nggak lihat ke saya. Oh iya, kalau dilempar uang kan enak. Kalau dilempar batu, semen kan nggak enak. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan berkat, kita lupa sama Tuhan. Ketika masalah datang, kita baru ingat
dan berdoa kepada Tuhan. Kesulitan seringkali membuat kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri, tetapi mengandalkan Tuhan. Dalam Yesaya 6 ayat 1 dikatakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Saudara-saudara, Uzia adalah raja yang memerintah lama di Israel, 52 tahun. Dan sementara dia memerintah, kerajaan musuh Asyur tidak berani menyerang. Tetapi ternyata raja yang selama ini menjadi harapan Yesaya dan seluruh orang Israel mati. Masa itu adalah masa kehilangan. Mereka juga bingung apa yang akan terjadi di depan. Tapi tiba-tiba firman berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan. Kapan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Seringkali pada masa-masa sulit, ketika kita terpuruk, ketika kita tidak lagi merasa ada orang yang bisa menolong. Di sanalah kehadiran Tuhan tampak nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, orang Israel pernah keluar dari Mesir, tapi dikejar oleh Firaun. Dan mereka sangat terpojok karena di depan ada Laut Merah yang tidak bisa mereka seberangi. Tetapi pada waktu itulah mujizat Allah terjadi. Karena ketika Musa mengangkat tongkat dengan iman, laut terbelah menjadi dua. Saudara, seringkali mujizat terbesar dalam kehidupan kita terjadi pada saat kita kepepet, terpojok, mengalami kesulitan. Sehingga pergumulan membuat kita mengandalkan Tuhan. Seperti Sadra, Mesa, Abednego atau Daniel. Kapan mujizat terbesar mereka alami dalam kehidupan? Apakah ketika mereka ada di istana raja? Sama sekali tidak. Tetapi ketika Sadra, Mesa, Abednego ada di dapur api. Ketika Daniel ada di gua singa. Masa bahaya di mana nyawa mereka terancam. Justru mereka melihat Tuhan hadir menyertai mereka dan memberikan kemenangan. Saya teringat seorang rekan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Joko Prihanto, pernah bercerita bahwa ketika dia memiliki anak yang pertama, bayinya itu lahir prematur, saudara. 7,5 bulan sudah lahir. Dan beratnya cuma 1,4 kilogram, ringan sekali. 1,5 bulan dirawat di rumah sakit di dalam inkubator. Saudara, tentu ini masa pergumulan yang sangat berat. Tetapi setelah 1,5 bulan, dokter mengizinkan untuk dibawa pulang ke rumah. Oh, dia sangat senang sekali. Lalu kemudian istrinya di rumah menyusui. Apa yang terjadi, saudara? Ketika susu baru masuk, tiba-tiba bayi itu jadi biru, saudara. Wah, panik semuanya, dibawa lagi ke rumah sakit tersebut. Dan setelah dilakukan pertolongan pertama pada si bayi, nggak berapa lama dokternya keluar dari ruangan itu dan berkata kepada hamba Tuhan ini, maaf Pak, anak Bapak sudah tidak tertolong. Maksudnya anaknya mati, saudara, tidak bisa diselamatkan. Wah, dia menangis. Anggota keluarga yang lain yang berkumpul menangis, saudara. Dan dia berkata, Tuhan tolonglah. Beri belas kasihan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dia berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Tiba-tiba bayi yang sudah dinyatakan mati itu tersedak, saudara. Seperti keselak begitu. Lalu menangis dengan keras. Dokternya lari masuk lagi ke dalam ruangan. Dan akhirnya anak itu sembuh. Sekarang sudah remaja, sudah bisa melayani Tuhan. Haleluya. Mujizat dialami ketika kita sungguh-sungguh merasa tak mampu menyelesaikannya. Lalu kita mengandalkan Tuhan. Saudara, seringkali kita merasa udah tahu Tuhan bisa membuat mujizat. Tapi yang paling penting kita ngalami, saudara. Mungkin saudara tahu ayat yang berkata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kapan saudara ngalami kuasa doa itu? Ketika engkau sungguh-sungguh mengalami masalah sehingga engkau melipat lutut dan berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan pertolongan, baru saudara bilang, benar ya, kuasa Tuhan itu nyata di dalam doa. Dalam Ayub 42 ayat yang kelima dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Apakah engkau selama ini hanya mendengar kesaksian tentang Tuhan baik,
Atau maukah saudara ngalami secara pribadi pertolongan Tuhan? Tapi ngalami pertolongan Tuhan itu biasanya memang harus dialami setelah adanya masalah. Masalahnya kecil, mujizatnya kecil. Masalahnya sedang, mujizatnya sedang. Masalahnya besar, mujizatnya besar. Dan kalau Allah sengaja membawa saudara dalam situasi yang terpojok, yang terjepit, itu bukan Tuhan ingin mematikan saudara, tetapi supaya saudara mengalami kuasanya secara langsung. Seperti ada seorang jenderal yang pernah ditangkap musuh dan hampir dibunuh mati, saudara-saudara. Dan kemudian oleh anak buahnya bisa diselamatkan sehingga dia bebas. Dan kemudian dia melanjutkan perjalanan, lalu mampir di rumah seorang rekannya, seorang petani, peternak yang kaya, yang ketika melihat temannya ini selamat, dia sangat senang, dia menyambut, dia bikin pesta untuk jenderal ini dan anak buahnya. Setelah selesai makan, jenderal ini bilang, "Terima kasih kamu sudah menjamu saya. Kira-kira apa yang kamu mau minta dari saya?" Petani ini bilang, "Aku nggak butuh apa-apa. Aku senang kamu sudah ada di sini dan kamu selamat." "Enggak, kamu harus minta sesuatu dari saya. Mungkin minta pengawalan atau minta apa. Ayo ngomong sesuatu." Temannya bilang, "Aduh, minta apa ya?" Tiba-tiba dia bilang gini deh. "Kamu kan saya dengar hampir dibunuh mati oleh musuh. Udah ditangkap. Tapi kemudian kamu bisa bebas. Bisa nggak ceritakan sama saya? Bagaimana rasanya waktu kamu mau mati itu? Tolong ceritakan ke saya." Tiba-tiba wajah dari jenderal ini berubah. Dia bilang, "Kamu tahu itu pengalaman yang paling traumatis dalam hidup saya. Dan kamu minta saya menceritakan kepada kamu. Kurang ajar sekali kamu." Lalu dia bilang kepada pengawalnya, "Tangkap ini petani kurang ajar. Ikat di sebatang pohon. Aku akan hitung sampai 3. Tembak dia sampai mati." Petani ini kaget. Istrinya nangis, anaknya nangis. Dia bilang, udah, nggak usah. Nggak jadi deh permintaan saya. Dari tadi juga saya nggak mau minta apa-apa. "Tidak bisa. Kamu sudah menyinggung saya." Diikat di sebatang pohon. Lalu dia mulai hitung. 1, 2. Wah, ini petani udah ketakutan luar biasa. 2,5. 2/3/4. "Ya cukup, lepaskan," katanya. Petani yang ketakutan yang dilepaskan dan jenderal datang menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, "Nah teman, begitulah perasaan saya ketika saya hampir mati. Tapi betapa leganya ketika saya dibebaskan." Tiba-tiba petani ini bilang, "Waduh, kurang ajar kamu ya. Kamu ngerjain saya, ngeprank saya ya." "Loh, bukan gitu. Kalau aku cuma cerita, aku takut, tapi kemudian waktu bebas aku senang." Kamu cuma tahu teorinya. Aku bawa kamu sengaja dalam simulasi ini supaya kamu ngalami betul betapa sukacitanya waktu aku mengalami pertolongan. Begitu juga seringkali Tuhan membawa saudara dalam situasi yang terpojok supaya Tuhan bisa menyatakan kuasanya dan saudara tahu betapa luar biasanya kehebatan Tuhan. Jadi pergumulan membuat kita mengandalkan Allah. Yang kedua, pergumulan merubah karakter kita. Ayat 27 dan 28 tadi, Allah merubah nama Yakub yang artinya pemegang tumit, penipu, menjadi Israel, pejuang Allah. Karakter kita yang tidak baik seringkali berubah setelah kita mengalami tindisan dari masalah-masalah yang datang, yang membuat kita mawas diri dan sadar. Kesulitan adalah proses pembentukan Allah untuk memurnikan hidup kita, sehingga kita bisa membuang sifat buruk, sehingga kita punya karakter yang baik, yang penting untuk keberhasilan di dalam kehidupan kita. Karakter apa saja yang kita perlu miliki? Yang pertama misalnya ketekunan. Roma 5 ayat 3 dan 4 berkata, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Kalau kita mengalami kesulitan, kita responi dengan baik, itu membuat kita ulet, tekun, gigih, pantang menyerah, sampai akhirnya kita berhasil dalam kehidupan. Saya pernah membaca kisah ada seorang portir hotel yang tugasnya kalau ada mobil yang masuk, dia membukakan pintu mobil, menyuruh
orang itu masuk ke lobi hotel dan mobil itu kemudian diparkirkan. Satu kali portir ini mengagumi sebuah mobil yang mewah banget. Aduh, bagus banget sampai dia lupa tugasnya, saudara-saudara. Yaitu setelah menyuruh orang itu turun, lalu mobil itu diparkirkan. Lalu melihat hal itu atasan pegawai ini, kepala pegawai bilang, kamu lihat-lihat mobil mewah. Emang kamu pikir bisa kamu punya mobil seperti itu? Nggak bakalan bisa lah, kamu orang miskin. Saudara-saudara, perkataan itu menghujam hatinya. Dan dia bilang, saya harus berusaha jadi orang kaya supaya saya bisa beli mobil sebagus ini. Akhirnya, sekian tahun kemudian dia bisa membeli mobil seperti itu. Siapa dia? Chow Yun-fat, bintang film di Hong Kong yang akhirnya menjadi seorang yang berhasil. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kalau membuat kita ulet, teguh, bisa membuat kita berhasil. Michael Jordan, seorang ahli basket yang luar biasa, yang kaya raya. Karena penghasilannya yang hebat, saudara. Itu ternyata waktu muda pernah dikeluarkan dari tim basket sekolahnya. Karena dianggap tidak mampu. Tapi dia latihan lebih keras daripada yang lain. Dan akhirnya dia menjadi salah satu bintang NBA yang sangat terkenal. Saudara, kesulitan-kesulitan membuat kita makin ulet, gigih, tidak pantang menyerah. Dan sikap semacam itu sangat penting untuk memperoleh keberhasilan. Tetapi karakter lain yang juga kita perlu miliki dalam hidup untuk berhasil adalah kepedulian kepada sesama. Mungkin saudara pernah mendengar nama Warren Buffett, salah satu orang yang paling kaya di dunia. Tahun 2004 istrinya meninggal dunia dan dia syok, sangat kehilangan. Dan beberapa waktu kemudian dia menyumbangkan hartanya. Nilainya fantastis, 37 miliar US dollar atau kira-kira 570 triliun rupiah ke Bill Gates Foundation dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan memajukan pendidikan di negara dunia ketiga. Dan kenapa dia melakukan itu? Karena istrinya pada waktu hidup pernah bilang, Warren, kamu itu sudah sangat kaya, jangan hanya hidup bagi diri sendiri, tapi hiduplah bagi sesama. Dia nggak peduli sampai istrinya meninggal. Dan dia ingat bahwa dia harus melakukan sesuatu bagi umat manusia. Seringkali pergumulan mengubah karakter kita dari egois mulai lebih memperhatikan orang lain. Sehingga mari kita melihat pergumulan dari sisi yang positif. Pergumulan membuat kita mengandalkan Allah. Pergumulan membuat kita memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Dan yang ketiga, yang terakhir, pergumulan itu bisa mendatangkan berkat. Saudara, di ayat yang ke-26 dikatakan bahwa ketika malaikat itu bergumul dengan Yakub, Yakub tidak mau melepaskan dia. Sampai ketika malaikat berkata, biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing. Ini yang dikatakan oleh Yakub. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Oh, ini satu sikap yang ngotot, saudara. Tuhan berkati aku. Aku tetap akan berdoa, meminta sampai engkau memberkati aku. Dan di ayat 29, malaikat Tuhan memberkati dia. Saudara-saudara, saya percaya di tengah pergumulan yang ada, kalau kita bertekun, berharap, melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Menyelesaikan masalah dan memberikan berkat. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tahukah saudara bahwa peristiwa-peristiwa kehidupan, kalau kita lihat secara terpisah-pisah, tampaknya buruk. Tapi kalau kita melihat itu secara utuh, maka di kemudian waktu kita akan melihat ternyata melalui peristiwa yang tampaknya buruk ini, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Pergumulan itu membuat aku lebih kuat. Pergumulan ini, hal yang jelek tampaknya di awal, ternyata menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik pada akhirnya. Percayalah saudara, penderitaan adalah berkat yang menyamar. Kesulitan adalah mujizat yang belum terjadi.
yang kalau saudara tekuni pasti akan terjadi. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah tentang seorang pemain sepak bola profesional. Dia tinggal di kota Madrid di Spanyol. Dan satu kali dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Dia tabrakan dan akhirnya kakinya lumpuh, dirawat lebih dari 1 tahun di rumah sakit untuk bisa sembuh. Dan karena jangka waktu yang panjang, kadang-kadang orang sudah nggak ada lagi yang nengok dia pada hari itu. Seorang suster kasihan meminjamkan sebuah gitar kepada dia untuk dia bisa menghibur diri di tengah kesendiriannya. Dan dia mulai nyanyi, main musik. Dan akhirnya setelah dia keluar rumah sakit, dia memang tidak bisa menjadi pemain sepak bola profesional. Tapi dia jadi penyanyi. Dan akhirnya dia menjadi bintang musik pop. Yang namanya adalah Julio Iglesias. Yang piringan hitamnya terjual sangat banyak. Dan dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Gara-gara apa? Nggak jadi pemain sepak bola, jadi penyanyi populer, saudara. Bukankah hal yang kita anggap buruk pada awalnya bisa mendatangkan kebaikan? Makanya apapun yang terjadi dalam hidup saudara, ayo syukuri berkat Tuhan sekecil apapun. Hitung berkatmu satu-satu. Jangan hitung masalahmu, tapi hitung kebaikan Tuhan. Coba kalau saudara hitung, renungkan. Hal yang terkecil pun bisa merupakan mujizat Tuhan. Jantung kita misalnya, itu memompa dan mengalirkan 4,5 liter darah setiap menit. Artinya 270 liter darah setiap jam. Atau 1 tangki darah yang dialirkan ke sekujur tubuh kita sehingga kita bisa sehat. Paru-paru kita mengembang-ngempis 18 kali setiap menit, artinya 1080 kali setiap jam. 25.000 kali setiap hari, 750.000 kali setiap bulan, atau 9 juta kali setiap tahun. Mengembang, mengempis sehingga kita bisa bernafas. Bukankah ini karya Tuhan yang ajaib, yang menggerakkannya dengan otot tak sadar. Nggak usah diperintah, tetap mengembang dan mengempis. Oh, inilah keajaiban Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Tahukah saudara juga bahwa kita menghirup lebih kurang 12.000 liter udara setiap hari. Dan jika 1 liternya, katakan kita beri harga Rp1.000 saja, maka sehari kita harus bayar 12 juta rupiah untuk bisa menghirup udara. Tapi Tuhan berikan free, gratis. Bukankah ini berkat Tuhan yang luar biasa? Makanya saudara sekalian, kita harus sadar di tengah pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kita. Pergumulan itu bisa membawa berkat. Apalagi kalau kita renungkan kebaikan Tuhan. Tiap hari kita dihujani dengan berkat Tuhan. Sehingga sama seperti yang diucapkan dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Haleluya. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan, tapi engkau mau minta kekuatan dari Tuhan? Yakub pernah bergumul dengan malaikat Tuhan di Peniel. Tetapi pergumulan itu mendatangkan hal yang positif dalam hidupnya. Karena membuat dia mengandalkan Tuhan. Pergumulan itu mengubah karakter yang buruk menjadi karakter yang baik. Dan akhirnya pergumulan mendatangkan berkat Tuhan dalam kehidupan. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang punya masalah keluarga, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan. Tapi engkau minta pertolongan Tuhan. Ada berkat di balik pergumulan hidup saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba berdoa agar anak-anakmu yang hari ini datang dengan beban, masalah, pergumulan, yang menyaksikan program ini dalam kondisi hati yang tertekan. Demi nama Yesus, Tuhan memberikan mujizat pertolongan. Supaya kami rendah hati mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri. Dan hari ini kami berkata, aku tidak mampu Tuhan, tolonglah aku ya Bapa. Dan waktu kami berdoa sedemikian, kami percaya Roh Tuhan menjamah hidup kami. Sehingga kami mengalami pertolongan, jalan keluar, mujizat. Dan kami mau memuji Tuhan, tidak lupa kebaikan Tuhan. Dan terus menjadi anak Tuhan yang memuliakan Engkau sampai selamanya. Kami percaya pergumulan mendatangkan berkat bagi setiap orang yang beriman kepada Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengajaran firman-Mu mengenai penyembahan, di mana kami mengerti bahwa Allah mencintai kami. Kami dimohon untuk tetap setia kepadamu ya Tuhan. Sekalipun apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya kepadamu. Dan kami rindu Tuhan, hari lepas hari kami dimurnikan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, Republik Indonesia. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan ketenangan, kedamaian, damai shalom turun atas Indonesia. Sehingga dalam masa pendaftaran tanggal 27 partai pengusung dan siapapun yang diusung, kami berdoa dalam nama Yesus, ada ketenangan, ada kedamaian, sehingga terpilih para pemimpin-pemimpin daerah yang takut akan Tuhan, mengutamakan bangsa dan negara untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami dapat nyaman, tentram dan aman hidup di negara-negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi Bapak Presiden kami dari jajaran yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati pemerintahan kami, sehingga pemerintahan kami boleh mengatur dalam sisa masa jabatan ini Tuhan dengan takut dan gentar. Sehingga di Indonesia tidak terjadi apapun yang merugikan, sehingga apapun yang dibangun semua untuk kemuliaan nama Tuhan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati daerah-daerah dari Aceh sampai dengan Papua dengan damai shalom, sehingga di mana-mana Tuhan ada damai itu beserta di provinsi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami masih berdoa Tuhan, kiranya Engkau menjamah jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan ilahi. Kami berdoa Tuhan, mereka yang sudah disembuhkan pulihkan secara sempurna, sehingga kesempurnaan dari Tuhan. Dan kami percaya semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang mengalami kesulitan ekonomi, dalam nama Yesus ada pemulihan ekonomi bahkan berlimpah-limpah daripada Engkau. Kami terima pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, memberkati para pemimpin kami, gembala sidang kami, Pak Yunus Ishak, Pak Rubin Adi dan Pak Suito, di mana ketika hamba-Mu tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga gembala kami boleh memimpin kami setiap domba-dombanya mengerti kebenaran firman, melakukan kebenaran firman dan hidup dalam firman, takut akan Tuhan, hari lepas hari memuliakan nama Tuhan, sehingga di wajah jemaat-jemaat-Mu ada nampak Yesus yang hidup dalam hati kami dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya berkat Tuhan menyertai kami. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Shalom. Tuhan Yesus